Ternyata ada ayat Al-Quran. Ya, taruh sini ya. Ya. Ternyata ada ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Apa inna fi khalqis samawati wal ard? Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang. Ya, la ayatil liulil albab. Ya, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Siapa yang berpikir itu? Allazina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Anda bisa bayangkan ya, Rasulullah itu nangis dapat ayat itu, terisak-isak. Kenapa? Dia mikir, ya, apakah nanti umatnya akan bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sambil bertafakur tentang ciptaan Allah, ya, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu enggak ada yang sia-sia. Nah ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, dan ya, lindungilah kami, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Ayat ini yang mendorong kepada kita bagaimana tidak mungkin agama Islam itu tidak mengajarkan kepada kita tentang sains. Padahal Allah udah bilang, kita aja disuruh mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring sambil bertafakur, mengingat kejadian-kejadian Allah, ya, yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakan kita dalam rahim ibu. Bayangin ada nggak ada oksigen, betul nggak? Dalamnya perut, makannya nggak ada, tapi bayinya bisa hidup. Berpikirlah itu. Dan trendingnya di Eropa itu orang Muslim itu semakin meningkat. Jadi grafik pertumbuhan Muslim di dunia di Eropa itu makin meningkat karena tafakkaru itu tadi. Dia berpikir tentang penciptaan Allah dan langit. Yang belum lama lagi, ya, tentang, ya, pernah lihat podcastnya Deddy Corbuzier yang seorang mualaf masuk Islam, yang terbaru nih ya. Itu dia masuk Islam, dia cuma nanya, ya, kenapa ya kita disuruh untuk berhijab, ya kan? Dia jawabannya, ya karena Islam itu memuliakan wanita, ya kan? Tidak ada di antara agama yang lain yang tidak memuliakan wanita. Kenapa kita berhijab? Seorang mualaf, dia dulunya ateis. Coba cari sekarang terbaru tuh di podcastnya Deddy Corbuzier, ya kan? Itu ada seorang mualaf, dia cuma masuk dalam waktu 3 menit. Pertanyaan cuma sederhana, kenapa seorang muslim itu disuruh pakai hijab, jilbab? Jawabannya, karena muslim, ya memang karena si Ustadz ini, si Ustadz Gus siapa? Gus Miftah, ya. Lo kan orangnya selon ya dan santai. Ya, menjawab itu nggak perlu pakai dalil, pakai logika. Kenapa? Karena orang yang berpikir itu juga akan ngerti apa yang diciptakan oleh Allah dan Rasulnya, betul ya? Akhirnya cuma gara-gara kenapa berjilbab, ya? Katanya berjilbab itu, ya, adalah justru memuliakan wanita. Saat itu pula dia mengucapkan kalimat syahadat. Dan ada juga seorang ateis Jerman, dulunya dia seorang non muslim, dia sujud, ya, setiap dia sujud dia punya penyakit sakit kepala, menahun, tidak pernah dia dia tidak pernah merasakan sembuh-sembuh. Ya kalau sembuh sedikit, sakit lagi. Tiba-tiba dia melihat seorang muslim sholat, dia lihat dia sujud, dia coba sujud dengan ikuti gerakannya, dan subhanallah, ya, saat dia sujud ternyata pusingnya hilang.
Akhirnya dia semakin lama sujud, semakin lama sujud. Pas ditanya, kenapa engkau lama sekali sujud? Apakah engkau seorang muslim? Ternyata dia bukan muslim. Kata dia, ini yang diajarkan agamaku. Aku diminta untuk sujud. Kenapa kamu sujud? Karena ya, aku lebih hina daripada Tuhanku. Aku itu tidak ada apa-apanya dari Tuhanku. Langsung masuk Islam. Cuman gara-gara sujud. Dan banyak lagi ya, bertafakur itu dengan ciptaan Allah dan langit dan bumi. Bahkan nanti saya akan bahas ya, ilmuwan barat sejenis Einstein, ya kan? Dan juga siapa? Isaac Newton, yang sebenarnya dalam sejarah, saya nggak tahu ini karena filosofi sejarah adalah siapa yang menguasai. Dalam sejarah dan dalam bukunya Isaac Newton itu tentang Ideas and Opinions, beliau itu sempat dikatakan pernah masuk Islam di akhir hayatnya itu. Luar biasa. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba Anda bisa bayangkan bagaimana seorang muslim tidak berbicara tentang sains. Logika seorang muslim itu harusnya lebih masuk akal dibanding seorang non-muslim. Bahkan ada juga orang yang masuk Islam cuma gara-gara istinja. Non-muslim tuh ya. Pernah lihat kajiannya Agim gak? Ada si Robert namanya. Ya, dia tinggal di US, semenjak dia di Indonesia, dia melihat orang muslim kok kalau beristinja itu menggunakan air. Dibersihin gitu ya. Kalau kita kan orang barat ya, cuman pakai tisu. Betul gak? Nah, cuman gara-gara itu dijelasin sama Agim, dia bisa menerima dan masuk akal dalam dirinya, dan dia masuk Islam. Luar biasa. Jadi semenjak sains ini berkembang dulunya, makanya ada Ibnu Rus, kemudian Al-Jabar, Ibnu Sina, terus kemudian Ibnu Batita. Banyak sekali keturunan saat itu ilmuwan sains saat berkembang. Saat itulah perang salib diadakan. Kenapa? Kalau semakin berkembang, kemungkinan Islam ini akan semakin berjaya. Kenapa? Saintifiknya luar biasa. Yang menemukan sel, yang menemukan astronomi aja. Itu pertama kali yang menemukan astronomi itu orang Islam. Ilmuwan astronomi pertama itu orang Islam. Gitu. Dan luar biasa, kita sekarang ini udah digunjang-ganjing agar kita lupa dengan sains. Jadi orang mengatakan bahwa Islam itu mah udah yang namanya beragama itu ya udah sholat, ya kan? Hubungan kamu sama Tuhan aja. Padahal enggak. Ya kan? Agama itu mengajarkan kita seperti ini. Di surat Al-Imran tadi dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard. Ya kan? Penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di surat Al-Alaq apa lagi? Yang pertama kali keluar di surat Al-Alaq itu Iqra, ya kan? Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya enggak? Apa tuh? Nabi Muhammad pertama kali itu disuruh membaca Iqra. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya kan? Alladzi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dengan perantara kalam itu. Jadi tidak mungkin kita menutup ilmu kita, otak kita ini tentang perkembangan sains, itu nggak mungkin. Makanya orang yang sainsnya bagus, daya sainsnya bagus, Anda bisa bayangin ya, berinteraksi dengan anak IPA dengan anak IPS misalnya ya, itu agak rada-rada beda. Atau yang kuliah nih ya, fakultas MIPA dengan fakultas olahraga, beda banget ya. Yang kuliah fakultas ekonomi dengan fakultas MIPA, karena orang sains itu lebih ini ya, ngukur berpikirnya tak 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 gitu ya, nggak ngacak-ngacak, nggak random dan seterusnya. Kenapa? Karena cara berpikirnya bagus gitu. Dan sains itu banyak, nggak hanya MIPA ya, masalah ekonomi juga ada, ekonomi Islam. Kita kenal di sini ada ulama ekonomi Islam yang luar biasa ya. Pernah kenal Safi Antonio beliau luar biasa pakar dalam ekonomi, orang Islam gitu. Pakar hadis, Quran, Ustadz Adi Hidayat. Untuk bisa bayangin ya, ketemu Ustadz Adi Hidayat itu seperti Quran berjalan gitu. Dan saintifik, luar biasa ya. Nah ini dasar-dasar. Di surat Al-Qaf, di surat Qaf ayat 6 sampai 10, di surat Al-Mulk ayat 3, di surat At-Tariq ayat 5, di surat Al-Ghasyiyah ayat 5 sampai 20, ini adalah
agama mendorong kita untuk belajar sains. Dan sayang sekali kalau saya saat ini seorang anak muda berpikirnya agama itu hanya urusan ibadah. Betul nggak? Pinter mah belakangan lah. Kalau begitu kita kalah. Ya, yang juara olimpiade fisika itu kebanyakan tuh yang matanya gini-gini nih, tuh. Ya kan? Yang belakangnya ada us-usnya, Carolus, ya kan? Fransius, dari sekolah-sekolah yang seperti itu ya. Ya. Yang umat Islam gimana? Ketemu pelajaran fisikanya, aduh Pak, ngelihat gurunya aja udah empet gitu ya. Ya, terkadang ya kita jangan menjustifikasi ilmu itu dengan seseorang, ya enggak? Kan katanya, kata Nabi, unjur mangkola wala tanjur mangkola. Betul enggak? Lihat apa yang dibicarakan, bukan apa yang siapa yang membicarakan. Gitu. Ya, mungkin kali di antara kalian ini yang lebih pintar dari saya itu banyak. Tapi saat ini saya hanya berkesempatan menjadi seorang di sini mudaris, menjadi seorang guru di sini. Gitu. Dan kesempatan itu saya dapatkan menjadi seorang guru adalah sebagai seorang murid. Ya tinggal menerima kan? Begitu. Nah, nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Nah, di sini saya kutip nih Albert Einstein tuh. Di dalam rubrik Ideas and Opinion New York di tahun 1955 itu, beliau katakan gitu ya, tidaklah berlebihan jika para modernis berkata bahwa di zaman materialistis seperti sekarang ini, para pekerja yang serius adalah orang-orang yang religius. Anda bisa bayangkan itu. Einstein bilang, orang yang kerjanya serius itu cuma yang religius. Kenapa? Karena dia bekerja bukan tuntutan pribadi, tapi tuntutan Tuhannya. Betul gak? Dia korupsi, itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, dia ngerti. Makanya orang yang religius itu adalah orang yang serius. Bahkan, maaf ya, dalam kisahnya Newton itu, dia dalam kisah teori relativitas khusus, tahu nggak? Terakhir sekali yang paling terkenal itu adalah teori relativitas khusus. Itu dia menemukan tentang perbedaan jumlah waktu. Dalam Al-Quran kan ada ya, bahwa 1 jam di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Ada kan di Al-Quran tuh? Jadi kita itu di dunia cuman nggak sampai 1 menit. Ya. Jadi kalau kita hitungan dilatasi waktu. Makanya ya, di surga nanti tingginya semana. Di surga itu tinggi orang tuh berbeda-beda, tapi sama jadinya. Tergantung ruang dan waktu. Jadi tinggi orang di Mars, misalnya di Mars itu ada kehidupan, beda dengan yang ada di bumi. Tinggi orang yang di Jupiter beda dengan yang ada di bumi kalau misalnya ada kehidupan. Tapi Allah bilang nanti akan ada kehidupan setelah kematian, yaitu di surga. Wallahu alam tepatnya di mana, tapi Einstein menemukan dilatasi waktu. Bahwa ada ruang di antara ruang lain yang bekerja di antara ruang lain. Jadi kita di sini ada ruang lain yang sebenarnya ada, dihitung dengan batasan waktu dengan kecepatan cahaya. Yang disebut EMC kuadrat tadi, ya kan? Itu teori relativitas Einstein yang luar biasa. Nah, bahkan dalam kisahnya Einstein itu ya sempat, saya nggak tahu ya, karena ini sejarah barat. Einstein itu adalah ilmuwan barat, tapi dia sendiri yang ngomong secara aklamasi di dalam Ideas and Opinion New York 1955 itu, dia katakan apa? Orang-orang ya, dia terus dikatakan, saya tidak dapat menemukan ungkapan yang lebih baik daripada religius untuk keyakinan terhadap sifat rasional dari realitas sepanjang dapat diterima akal. Saja perasaan ini tidak ada, sains merosot menjadi empiris dan membosankan. Jadi kalau orang nggak punya sifat religius, membosankan. Kalau ada fisika modern, ada fisika klasik. Kalau fisika modern kan udah berbicara tentang partikel. Kalau klasik itu berbicara misalnya gajah gelinding dari atas ke bawah, dia nggak mikirin itu ada pohonnya, yang penting dia anggap licin aja, gitu ya. Itu yang klasik, diukur hanya batasan batasan hanya kecepatan, jarak, waktu gitu ya. Tapi tidak diukur dengan yang lainnya. Nah, di fisika modern ini, kalau kita hanya mengenal itu saja, itu nggak bakal menarik gitu hidup kita. Jadi sains cuma mau membuktikan bahwa bumi itu kayak gini, nggak bakal menarik.
Tuhan, sains itu akan menarik. Menakjubkan bahwa tidak ada yang menciptakan segala hal yang nggak pernah kita punya, yaitu Allah. Ada yang membuat bumi ini luar biasa dikelilingi oleh atmosfer. Nanti kita sebenarnya banyak ya nanti ya. Kalau Anda juga baca bukunya Sains dan Al-Quran Harun Yahya, itu juga bagus ceritanya. Bahwa di situ ada cerita bumi yang dilapisi atmosfer, kenapa sampai nggak bisa tembus, ya kan, meteor-meteor. Itu hebat. Dan itu semua dilakukan agar sifat religius kita itu tumbuh. Kata Einstein itu kayak gitu. Ya, saya tidak dapat menemukan ungkapan yang lebih baik daripada religius untuk keyakinan terhadap sifat rasional dan realitas. Gitu ya. Jadi orang-orang yang realitas, bahkan seorang ilmuwan, dia akan terus mengatakan bahwa Tuhan itu benar ada. Tuhan itu yang menciptakan segala hal. Tuhan itu yang memberikan segala sesuatu. Tuhan itu yang ngasih segala hal. Itulah pentingnya kita percaya sains. Kenapa? Karena dari otak kita berpikir ayat-ayat kauniyah tadi. Ayat-ayat yang diberikan kepada kita tentang keadaan sekitar kita. Gitu. Kemudian ada Isaac Newton. Isaac Newton juga begitu. Ya, jadi ada Kepler, ya, bahwa dia terlibat dalam sains untuk menggali karya sang pencipta. Sedang Isaac Newton, ilmuwan besar lain menyatakan bahwa pendorong utama di belakang minatnya terhadap sains adalah keinginannya untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita bisa lihat ini. Ya. Jadi kalau kita pernah belajar teori ini air ya, banyak tuh ada istilah Kepler ya. Itu juga banyak yang mengatakan bahwa jadi dia terlibat situ hanya menggali karya sang pencipta. Jadi memang udah ada yang nyiptain loh. Bahkan Allah tantang tuh di surat Al-Baqarah ya, ada yang bisa membuat seperti lalat aja. Sebuah robot. Ya kan? Ya, coba ada yang bisa membuat lalat. Allah tantang. Siapa di antara kalian yang membuat sama saja seperti lalat, sungguh dia tidak akan bisa. Karena Allah yang maha luar biasa. Jadi kita tuh hanya menggali kekayaan Allah yang udah Allah ciptakan. Ya. Sampai kenapa kemudian senyawa ini bisa timbul, ada H2SO4, H2O, oksigen dan seterusnya kan? Itu kan sebenarnya nggak mungkin Allah utarakan itu, tapi kemudian yang mengutarakan itu adalah orang-orang yang memiliki gaya pikir yang lebih untuk bisa mengenal Tuhannya. Bahkan Isaac Newton itu juga begitu, ya. Dia ingin untuk mengenal Tuhannya dengan lebih baik. Ini keren loh. Di sains kontemporer, karangan Sains dan Al-Quran ini Harun Yahya, bukunya keren dia. Dia menggali bagaimana seorang ilmuwan itu ternyata ujung-ujungnya adalah menggali kekayaan Allah, dan banyak juga seorang ilmuwan itu yang kemudian masuk Islam. Makanya maaf ya, abad-abad ke-19 itu 18, 19 itu adalah kejayaan umat Islam itu. Tahun abad ke-18 lah. Itu kedokteran Islam udah mulai tumbuh, ya kan? Kemudian nuklir, kemudian biologi dan seterusnya itu berkembang. Tapi saat perang salib dibalik ya, sejarah Eropa yang kemudian menggali dan menenggelamkan. Kita punya dulu ada Masjid Kuba namanya. Di Spanyol itu ada namanya masjid. Sekarang udah jadi masjid, tapi sekarang udah jadi gereja ya, museum, gitu ya. Dan luar biasa. Jadi Spanyol itu dulu, Andalusia itu dulu, wah, tempat ilmuwan paling hebat. Ya, tapi sekarang semenjak perang salib sudah berikan. Oke, kita langsung masuk ke black hole. Sebenarnya banyak ya tentang sains itu banyak. Saya cuma membahas hari ini malam ini karena waktu terbatas. Saya hanya membahas tentang black hole. Ya, tentang black hole. Tapi itu black hole nanti kita lihat. Pertama kita lihat dulu di surat Al-Isra ayat 44. Ya. Kenapa nih? Kelihatan ya? Di surat Al-Isra ayat 144. Langit yang 7, sab'a samawat, ya. Ya, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ingat ya, bertasbih kepada Allah. Orang kalau bertasbih itu diam.
Diam itu memuji. Ya kan? Kenapa? Dia ada karena Allah dan dia bertasbih. Betul nggak? Gitu. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa bertasbihnya mereka adalah dengan kondisi seimbang. Gunung dengan kondisi seimbang, dengan pasaknya, tidak meletus, dia tahan, ya enggak? Terus kemudian atmosfer, tidak lagi lapisan ozonnya itu hancur. Bertasbihnya seperti itu. Kita nggak tahu, Allah bilang kayak gitu. Tapi banyak ahli tafsir mengatakan seperti itu. Kalau seandainya dia tidak bertasbih lagi, berarti dia mati ya. Kita akan tunggu namanya peristiwa kiamat. Kita kan percaya kan kepada hari kiamat. Rukun Islam ya. Islam apa iman? Iman keberapa? Kelima. Kalau yang keenam percaya qada dan qadar. Nah, jangan-jangan nih nggak pada hafal rukun iman sama rukun Islam ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi insyaallah nih kita akan bahas black hole. Oke. Sekarang kita lihat black hole. Ini black hole ya, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat black hole itu, kapan sih sebenarnya pertama kali itu black hole itu ada? Jadi ilmuwan NASA itu pertama kali melihat seperti ada lubang di ilmuwan NASA ya, 1950-an lah. Itu pernah menemukan ilmuwan NASA ya, menemukan tuh dia cari titik cahaya yang sama. Jadi kayak seperti gerhana matahari ya, gerhana bulan. Saat dia tersorot dengan bulan atau matahari dengan satu titik yang pas, maka lubang itu kelihatan. Gitu ya. Jadi kayak sejajar matahari, bumi, bulan, atau bulan, bumi, matahari kan gerhana. Sekarang di tengah-tengahnya adalah lubang black hole. Atau di antaranya ada lubang black hole yang terkena sinar matahari. Terpapas sekilap, saat sama, terlihat ada seperti lubang kecil. Kelihatannya kecil ya. Tapi kalau udah di luar angkasa itu luar biasa. Ya. Nah, apa katanya? Dia seperti lubang hitam, ya. Kemudian dia memiliki medan gravitasi yang sangat besar. Jadi kalau ada benda, misalnya ada black hole muter nih, dia kan banyak ya. Black hole itu nggak hanya satu, ingat ya. Dia itu banyak. Ukurannya juga ada yang kecil, yang sedang, yang besar. Banyak. Jadi setiap kali ada benda, ya, yang berada di sekitarnya, tahu ada namanya teori evolusi bintang. Jadi bintang itu akan redup dan mati saat memang waktunya sudah habis. Yang sudah mati, bintang-bintang yang sudah redup itu, yang sudah habis masanya, terambang kemana-mana, disapu oleh black hole. Ya, maka putaran-putaran ini isinya adalah ya seperti ya isapan-isapan di sekitarnya yang mengelilingi. Jadi kayak ada benda diputar-putar gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya bolong. Ya. Ini ilustrasi gambarnya di depan ya. Seperti itu. Kemudian benda-benda langit apapun, planet, ya, meteor dan seterusnya, saking kuatnya cahaya pun tidak bisa terhindar dari sedotannya. Jadi kalau ada cahaya, tarik. Gitu. Luar biasa. Nah, kita lihat ini ukurannya. Ya. Jadi ada black hole yang seberat bumi. Ini ada 3 tipe ya. Itu diameternya kurang dari 1 cm. Anda bisa bayangin. Gedenya segede bumi, tapi diameternya kurang dari 1 cm. Kecil ya. Jadi dia cahaya tembus. Bahkan kalau kalian baca lagi nanti tentang black hole itu, orang Yunani itu kan penyembah para dewa ya. Dia percaya bahwa ruh-ruh, ya, dia bertanya ruh-ruh dewa-dewa mereka atau orang-orang yang meninggal itu terbawa oleh cahaya black hole itu. Dia nggak tahu orang menyebut Yunani itu disebutnya black hole. Ya. Kemudian ada yang seberat matahari, diameternya itu 3 km. Anda bisa bayangin ya, 3 kilo, gede kan? Tapi seberat matahari, cuman lubangnya 3 km itu sedikit. Ya. Dan ada juga yang ya diameternya itu, beratnya itu yang 10 kali, pangkatnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 pangkat, 10 pangkat 30. Anda bisa bayangin.
10 pangkat 30. Banyak ya? Nolnya banyak lah ya. Saya kayak itu berapa juta, berapa miliar. Berapa ya? Kalau nolnya ada 30 di belakang. Atau pangkat 31 ya. 10 pangkat 31 dengan diameternya 30 km saja. Jadi dia menyapu segala hal yang ada di jagat raya ini, diputar sama dia, ya kan? Terus kemudian ada lubang di tengah-tengahnya yang disebut dengan black hole, itu disebut lubang hitam. Nah, lubang hitam itu yang akan menyedot, ya. Kalau dia terkena cahaya, dia akan terlihat seperti cahaya, seperti itu. Dan ada banyak lagi lah ya, black hole itu jenisnya di sini, ya. Satunya memiliki berat jutaan kali berat matahari, diperkirakan jumlah black hole itu jutaan, ya, bahkan ribuan juta. Kita nggak tahu ya black hole itu gimana. Saking besarnya jagat raya ini, yang jelas kita percaya itu. Percaya nggak? Ada. Kenapa dalam Quran diceritain? Di surat At-Takwir, ya. Coba cari surat At-Takwir 15 sampai 16. Ini saya lupa taruh suratnya ya. Di surat At-Takwir ayat 16, ya, 15-16. Ada nggak? Betul ya? Allazi berapa? Surat At-Takwir, ya. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Jadi black hole itu dalam Al-Quran ada dalam surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Apa katanya? Fala uqsimu bil khunnas. Jadi yang pertama kali black hole itu disebut dengan khunnas. Al-jawaril kunnas. Yang kedua itu al-jawar. Jadi black hole itu disebut dengan al-jawar, ya. Yang ketiga al-kunnas. Jadi black hole itu disebut dengan kunnas, ya. Ya. Kita lihat kata-kata bil khunnas, al-jawar dan al-kunnas ini maksudnya apa? Kita lihat. Yang pertama kita adalah al-khunnas. Ya. Itu berasal dari kata kanasa. Ya. Al-khunnas, ya, artinya yang tersembunyi dan tidak terlihat. Jadi black hole itu ada tapi memang tidak terlihat. Terlihat kalau seandainya tadi ya ada pantulan cahaya di situ, ya, yang kemudian pantulan cahaya itu sejajar dengan matahari atau sejajar dengan bulan, seperti gerhana lah ya. Tapi bertemu dengan black hole, di situ akan terlihat sedikit saja, cepat, karena dia larinya itu luar biasa. Ya, jadi invisible, jadi tersembunyi dan tidak terlihat. Ya, jadi karakter black hole itu invisible. Ya. Jadi setan juga disebut dengan khanasa, ya, khanas, ya. Jadi setan itu sama disebut juga khanas, ya, yaitu tidak terlihat oleh Bani Adam. Ada, tapi nggak terlihat, ya, setan. Nah, ini juga sama seperti black hole, invisible, ya, tersembunyi dan tidak terlihat. Nah, ini yang pertama di surat At-Takwir ayat 15. Jadi black hole itu dalam Al-Quran dikatakan khunnas, yang artinya tersembunyi dan tidak terlihat. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-jawar. Al-jawar itu artinya bergerak sangat cepat. Al-jawar bergerak sangat cepat. Ya, ya, moves dia bergerak. Ya. Jadi kata-kata moves kan bergerak, tapi Al-Quran itu lebih perfect lagi. Kata-kata al-jawar itu artinya cepat, lebih cepat lagi, gitu ya. Kalau moves kan bergerak ya. Kalau bergerak masih bisa terukur, tapi kalau udah al-jawar dalam Al-Quran itu artinya dia sudah, ya, sangat cepat. Ya, lebih perfect lah daripada, ya, cepat atau lari, bergerak cepat atau lari, ya. Kemudian yang ketiga adalah kunnas. Kalau tadi kan khunnas, kalau ini kunnas. Berasal dari kata kanasa.
ya, atau bentuk jamaknya itu ya ka'anis, ya. Kalau kunnas ya berasal dari kata kanasa yang artinya menyapu, ya kan? Terus kemudian miknasah, kan kata kunnas, kanasa, miknasa, yaitu alat untuk menyapu, miknasa ya. Ya. Jadi kalau jamaknya itu adalah ya kunnas, ya. Ada namanya sigot muntaha, ya, bentuk jamak yang paling tinggi dari bentuk tinggal dari kata ka'ans. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu yang disebut kunnas itu berarti dari kata kanasa, asal dasarnya itu sapu atau menyapu, ya, atau miknasa atau alat untuk menyapu. Jadi kunnas ini menyapu dan menelan di setiap yang ditemuinya. Nah, ini sesuai nggak sama karakter black hole? Sama. Jadi dia setiap segala sesuatunya itu disapu sama dia, ya kan? Nah, wallahu alam, ini apakah penyeimbang, ya kan? Dari Allah agar kemudian langit ini tidak kotor. Wallahu alam, yakin kita nggak tahu. Kalau secara logis, berarti langit itu kotor dong, kayak halaman kotor, banyak benda-benda udah nggak kepake, ya udah sapu lah, bakarin. Mungkin Allah menggambarkan seperti itu. Dalam langit ada yang namanya kunnas, yang menyapu, ya kan, seperti vacuum cleaner, pembersih. Bisa jadi kan, ya kan, karena bintang ini luar biasa. Kita nggak tahu kan, wallahu alam bisawab. Kita itu maaf ya, banget. Naik pesawat aja kita udah nggak kelihatan, apalagi kita naik ke atas 7 lapis langit. Udah kayak apa ya? Atom-atom, ya, yang ukurannya mungkin lebih kecil dari atom. Jadi kita itu beneran enggak? Kalau kita sab'as samawati, kalau kita naik ke atas 7 lapis langit, wallahu alam, kita itu nggak ada apa-apanya, ya kan? Apalagi kalau kita bicara black hole, yang bisa menyapu, yang bisa menyirap segala hal yang ada di dalamnya, itu luar biasa. Itu luar biasa nih. Jadi benar nih di surat At-Takwir ayat 15 sampai 16, ya. Apa tadi? Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Ya. Ini di Al-Qur'an diceritakan, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang, ya, khunnas, yang disebut dengan khunnas itu bintang-bintang yang bercepatan. Dengan khunnas itu dalam bahasa Arab artinya tersembunyi dan tidak terlihat. Jadi sains itu diciptakan untuk menerima kebesaran Allah. Bahkan Quran itu berbicara tentang sains. Jadi mustahil lah seorang muslim itu tidak berbicara tentang sains, mustahil. Bahkan Al-Quran itu, katanya Al-Quran itu kan cuma bacaan, cuma dongeng, ya enggak? Banyak yang bicara seperti itu. Tapi buktinya banyak orang juga dengan Al-Quran masuk Islam. Seperti salah satu dulunya ya, dia seorang pendeta yang terkenal, akhirnya dia masuk Islam. Cuma gara-gara surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad. Ada namanya seorang pendeta, namanya Ustazah, sekarang jadi Ustazah, dia sekarang kristolog, ya, di Indonesia, dan kemudian bagaimana dia Ustazah Irena Handono. Pernah dengar gak? Namanya sih dipanggilnya Umi Irena atau Bunda Irena Handono. Dia cerita tentang bagaimana dia menjadi seorang mualaf. Dia cerita juga tentang bagaimana Natal itu adalah sesuatu yang sebenarnya di luar nalar. Bagaimana seorang Nabi Isa lahir, ya, di tengah-tengah kandang domba dengan cahaya yang begitu bersilauan di dalam kitabnya, tapi di bulan Desember itu sesungguhnya adalah bulan yang tidak ada penghijauan, musim salju. Bagaimana pohon-pohon bisa tumbuh? Ya enggak? Dia cerita seperti itu. Itu adalah belajar tentang Islamologi, dia bagaimana caranya belajar Islam supaya orang Islam itu masuk Kristen. Misionaris dulunya dia. Tapi tiba-tiba dia disuruh belajar Quran. Orang kan kalau baca buku dari kiri atau dari kanan? Kiri kan? Iya enggak?
dari kiri, gini kan, ke belakang. Kalau Quran beda, dari kanan terus ke kiri, gitu ya. Bedanya gitu. Nah, orang kan belum ngerti baca Quran, pasti yang dibaca yang paling pertama di sebelah kiri, paling atas itu apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya enggak? Allahu somad. Ya enggak? Lam yalid wa lam yulad. Sudah. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu. Dia mikir, Tuhan saya ada 3. Ya kan? Allah, ya, Bapa dan Roh Kudus. Ya kan? 3 Tuhannya. Dia bilang, Tuhan bukan 3. Ya. Kok di sini 1? Semakin bertanya-tanya. Allahus somad. Ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bingung, kalau Tuhan nggak pernah beranak, nggak pernah punya anak, kenapa ada bapak, ada ibu, dan seterusnya, ya kan? Sambil dia berdebat sama pasturnya, dianggap, ya, memang Tuhan itu satu seperti meja, kata pasturnya. Ada 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah tiang-tiang ini adalah Tuhan yang menyangga Tuhan. Bapa, Ibu dan Allah dan seterusnya. Dia bilang, oh nggak gitu. Kalau tiangnya nggak ada, apa disebut meja? Kata si Renando, bukan. Berarti kalau itu nggak ada, dia bukan Tuhan dong. Ya kan? Akhirnya dia semakin terus mencari-cari, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, dia masuk Islam. Dan sekarang orang yang membela, berapa banyak orang-orang jadi mu'alaf gara-gara dia. Ya, yang belum lama meninggal itu Ustadz Mako Ginta. Sama dia juga kristolog. Tapi dia mu'alaf, luar biasa. Nah, jadi sekali lagi ini hanya berbicara masalah sains. Baru kita bahas black hole ya. Nanti ada lagi tentang rahim, alam rahim. Alam rahim itu ada dalam Quran. Tentang bumi yang dilapisi atmosfer itu ada lagi dalam Quran. Ya kan? Terus teori evolusi penciptaan manusia yang dibilang Darwin, ya kan? Ya kan? Bener gak sih? Gitu ya. Itu banyak lagi dalam Quran. Banyaklah sisi-sisi sains dalam Quran itu yang ada dalam diri kita. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita bahwa ya, kita belajar sains itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Bukan kita mengalahkan Allah gitu ya. Bukan. Tapi justru kita belajar sains itu ya mengagungi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Jadi para ulama tafsir klasik menjelaskan bahwa kunnas bintang yang cahaya tidak muncul di siang hari dan muncul di malam hari. Namun ia hanya penafsiran, bukan makna sesungguhnya. Nah, penafsiran sesuai dengan realitas alam raya adalah black hole. Jadi dia cahaya, ada bintang yang punya cahaya, dia tidak muncul di malam hari, tapi tidak muncul juga di siang hari. Nah, ilmuwan menemukan apa ini? Black hole. Ya kan? Dia disebut bintang, tapi dia ada, dia menyapu seperti al-jawar, ya kan? Al-khunnas yang membersihkan dan seterusnya. Berarti seorang ilmuwan ini kemudian mematchingkan dengan Al-Quran yang disebut dengan black hole. Ya, seperti itu. Oke, itu ya cerita sedikit tentang black hole. Oke, saya pikir cukup ya. Sisanya nanti kita masuk ke tanya jawab. Jadi kita lagi ya mengulang kembali bahwa di surat At-Takwir ayat 15-16 ya. Apa tadi? Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril khunnas. Jadi kata-kata khunnas tadi ya, terus kemudian kata-kata al-jawar, terus kemudian kata-kata khunnas. Khunnas itu artinya dia bersembunyi, tidak terlihat ya. Kemudian al-jawar, dia bergerak cepat ya. Kemudian al-khunnas, dia menyapu dan membersihkan segala yang ada di sekitarnya. Al-jawaril khunnas ya. Dah, itulah gambaran bahwa yang dinyatakan itu seperti black hole. Wallahu alam bisawab. Pokoknya menarik. Apalagi kalau cerita Einstein tentang dilatasi waktu, keren.
Di surga dalam Al-Quran itu, ya, dalam Al-Quran itu Anda cari ya, berapa tinggi manusia saat di surga? Ada nggak tingginya? Cari Google ya. Kalau nggak salah itu setara dengan 30 hasta. 30 hasta itu segini ya. 30 ini panjang nggak? 30 ginian. Panjang ya? 30 hasta. Di hadis juga ada. Berapa tentang surga dan neraka itu, berapa tinggi penduduk surga, ahli surga. Beda ya sama di bumi. Bumi paling berapa meter ya? 2 meter. Kalau satu hasta 50 cm kali 30 hasta sekitar 15 meter tingginya di surga itu ya. Kita cuman 2 meter. Jauh nggak? Ada perbedaan di situ tinggi manusia, bobot manusia. Manusia itu adalah teori relativitas khusus. Itu yang dibuat oleh Einstein, di mana ada dilatasi waktu. Perbedaan waktu di antara posisi A dengan posisi B. Pernah belajar tentang astronot, mesin Carnot? Pernah belajar ya? Tentang misalnya seorang astronot berjalan di sebuah planet A, umurnya segini. Di bumi umurnya segini. Pernah belajar gak? Berapa umur di bumi dan umur planet yang ada di astronot yang ada di sebuah planet itu? Pernah gak gitu? Pasti kelihatan kan bedanya. Jadi dianggap bahwa misalnya selama saja 1 hari di sana, ya sama aja berapa hari di sini. Kan gitu ya, kelihatan. Betapa kita tidak percaya dengan Al-Quran? Pasti. Kalau itu udah jelas bahwa ada perbedaan waktu. 1 jam di dunia setara dengan 1000 tahun di. Berarti kalau kita bagi-bagi, umur kita 63 tahun, ya kira-kira berapa jam sih kita hidup gitu ya? Gak sampai 1 jam. Bahkan diceritain gak sampai 1 menit. Gitu. Nah, inilah yang membuat ilmuwan-ilmuwan, para saintis, para orang-orang yang kemudian belajar tentang Islam, ya, itu sebenarnya adalah menggali bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, ya, segala sesuatunya itu memang sudah kehendak Allah. Ya. Tadi saya bilang di sini, tolong dicatat ini, ya. Jadi justru agama yang mendorong sains. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah ada, ya. Tinggal bagaimana sains itu dikembangkan. Maka di surat Al-Qaf, coba di surat Qaf ayat 6 sampai 10, ada yang bisa cari surat Qaf 6 sampai 10? Surat Qaf ayat 6 sampai 10. Ya. Apa katanya? Oke. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Ya kan? Kemudian ya terus bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya dan tidak terdapat retak sedikit pun. Oke. Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Ya kan? Luar biasa itu. Dikasih tanda tanya loh sama Allah itu di Al-Quran. Lu suruh nanya, lu bener gak? Ngerti gak sih maksudnya lu gitu ya? Next. Lanjut. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Ya, dipandang mata ya. Untuk itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya dan seterusnya. Itu luar biasa. Ayat-ayat kauniyah yang Allah ngomong langsung. Coba sederhananya begini. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman. Itu umum Allah kasih. Tapi seorang saintifik ngerti dong bagaimana ilmu geografi, bagaimana lahar, ya kan? Abu vulkanik, kemudian bisa meletus dan seterusnya. Itu kan saintifik, ya kan? Dilanjutkan, dan kami turunkan dari langit air-air yang banyak, dari langit air yang banyak manfaatnya. Coba Anda bisa bayangin air yang banyak manfaatnya.
Ya kan? Orang menemukan banyak hal dari air dan seterusnya. Ini adalah agama yang mendorong kita untuk bisa berbicara sains. Di surat At-Tariq juga begitu. Di surat Al-Mulk, ya tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqa sab'a samawati wal ardi tibaqan, ya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Allah menciptakan ya 7 lapis langit tibaqan, ya kan? Berlapis-lapis gitu ya, luar biasa. Dan seterusnya. Di surat At-Tariq ayat 6, ayat 5, di surat Al-Ghasyiyah. Kan kita sering baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Bahkan orang sering hal ataka, ya kan? Allah tuh sering ngomong kayak gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa Allah menantang, ya, buat mereka yang tidak percaya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita agar kita semakin beriman. Wallahu alam bisawab. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan boleh disambung dengan pertanyaan. Dari saya sementara cukup. Iya. Oke. Baik, untuk black hole gimana sih bentuknya, ya kan? Jadi ini hanya seperti tadi ya. Kalau dia besarnya seperti bumi, tadi kan katanya diameternya itu cuma 1, kurang dari 1 cm. Yang tertangkap oleh NASA itu adalah lintasan cahaya yang melewati black hole-nya. Oke. Jadi kenapa bisa terlihat black hole-nya? Karena pada saat seperti gerhana, ya kan, posisi matahari, bumi, bulan misalnya, dalam satu ini kan terlihat umbranya dan penumbranya. Ketiga, ada umbra dan penumbra, ya kan? Nah saat dia tegak lurus dengan cahaya matahari atau bulan, dia terlihat tuh lubangnya seperti tembus, gitu ya. Nah di sekitarannya pasti akan terlihat, gitu ya. Nah dia seperti kalau pusaran badai aja, ya. Besarannya wallahu a'lam bishawab. Yang kita bisa hanya lihat itu yang terdeteksi itu di ini apa namanya, di lubangnya itu, maka disebut black hole, lubang hitam. Jadi yang tercahaya sebenarnya lubangnya, karena lubangnya ada celah, jadi pinggir-pinggirnya kan kelihatan. Ketiga, kayak kamu nyenterin bolongan, bolongnya tuh nggak bakal kelihatan, nggak kena cahaya, kelihatannya nggak kelihatan cahaya, tapi pinggir-pinggirnya kan kelihatan cahaya. Kayak kertas, kamu bolongin, kamu senterin, nggak bakal yang terlihat itu adalah apa? Yang terlihat itu cahaya yang tembusnya,
Kenapa? Karena di sekitar kita masih ada cahaya. Tapi kalau di planet udah tidak ada cahaya lagi, atau di angkasa kan udah tidak cahaya lagi, maka yang terlihat adalah cahayanya itu yang tembus. Terlihatlah bolongannya kan, di pinggir-pinggirnya itu ada seperti umbra dan penumbra. Kayak ininya lah, pancaran sinarnya kan. Jadi dia terlihat seperti ya sebuah planet, disebut bukan, tapi disebut sebagai bintang, gitu ya. Nah bentuknya seperti apa kita nggak pernah tahu, tapi jelas ya dia besar. Ada yang kecil, ada yang besar kan. Paling kecil aja sebesar bumi katanya. Ya, tapi dia punya lubang hitam yang tembus. Ya dia kalau menyapu itu kayak seperti topan lah ya, ngerti gak? Topan. Jadi dia selalu muter, di setiap putaran itu kayaknya sih semakin dia banyak muter, semakin lama semakin besar itu banyak benda-benda langit yang terserap kepada dia yang udah mati. Ya, jadi kayak bintang-bintang yang udah mati masa usianya, ya kan itu kan terserap. Makin lama kan bergabung kan dia muter terus. Ya, kebayang kan kalau benda mutar bentuknya kayak apa? Kalau benda mutar kalau secara tangensial dia nggak bakal berbentuk seperti apa? Seperti bola. Pastinya bisa berbentuk seperti kerucut gini ya, karena dia bisa muter gini. Bisa juga seperti roda. Tapi dia punya kayak roda cakram gitu ya. Ininya gede, bulatnya kayak gini. Itu pasti kayak gitu. Insyaallah. Jadi tergambar ya. Jadi kalau ada benda bolong di tengahnya, muter, kira-kira kayak gimana? Seperti angin topan. Ya enggak? Tapi dia besar. Ngerti enggak? Jadi dia seperti besar gitu. Dan bentuknya tebalnya semana, ininya kayak gimana, ujung-ujungnya kayak gimana, wallahu bisawab. Tapi kalau ngelihat angin topan kan dilihat di pinggir-pinggir itu pasti ada sekitarannya ada yang tersapu. Kayak gitu. Kayak gitu aja. Ngegambarinnya daripada pusing gitu. Oke. Bagus. Ada lagi? Ibu-ibu calon apa? Spaghettification. Akibat kalau kita masuk ke black hole. Jadi tadi sempat baca juga kan. Jadi kayak noodle effect. Jadi kalau kita masuk ke black hole, jadi kita itu jadi kayak memanjang. Oh ya. Iya. Oke. Itu kalau dalam teori fisika itu kan ada benda yang punya medan magnet yang sangat besar. Ya. Kalau ada benda yang tertarik dengan benda yang sangat besar, tertarik, maka dia benda tersebut nanti akan tarik melar. Ya kan? Coba gravitasinya gede. Coba saya tanya. Maaf ya, ini masalah gravitasi aja. Saya ngelempar mangga ke atas gini. Di bumi dengan di Mars sama nggak jatuhnya? Saya ngelempar, boom. Ya kan? Jatuhnya sama nggak? Jatuhnya sama, di tempat yang sama. Tapi lintasannya berbeda, kayak begini. Tapi kalau di Mars mungkin dia naik dulu baru begini, ngerti gak? Nah, kenapa? Karena perbedaan percepatan gravitasi itu satu. Kedua juga karena medan magnet yang begitu besar itu membuat benda-benda tertarik. Jadi dia seperti kayak panjang memanjang. Yaitu, jadi seperti kayak memanjang lah. Makanya terlihat seperti asap yang berputar begitu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Oke. Ya itu nanti arahnya lebih saintifik, detail. Tapi untuk kajian Qur'annya ya seperti itu. Oke, enough. Kalau mau ditulis boleh ya.